Perkenalkan, nama saya Elizari Firdaus Simenis Belo, kelas 12B, jurusan TR Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan reklamasi menurut pemerintah nomor 26 tahun 2020. Reklamasi adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Reklamasi hutan meliputi beberapa kegiatan, yaitu penataan lahan, pengendalian erosi dan sedimentasi, revegetasi atau penanaman kembali, dan pemeliharaan. Penataan lahan merupakan tahap kegiatan sebelum dilakukannya revegetasi. Penataan lahan meliputi pekerjaan resafing, penyebaran topsoil, dan konstruksi drainase. Penataan lahan, cara penataan lahan dalam kegiatan reklamasi ada bermacam-macam penyerapannya, yaitu yang pertama, reklamasi dengan perbaikan lahan. Sistem ini mempunyai beberapa kriteria sebagai berikut. Tinggi atau senjang dianggap stabil pada lahan bekas, tambang terdapat lubang, bongkahan batu dan sebagainya. Diperlukan pengambilan tanah penutup dari lokasi penambangan. Terjadi aliran penambangan yang tinggi pada lahan bekas penambangan. Yang kedua, reklamasi dengan perbaikan kesuburan tanah. Sistem ini memiliki kriteria sebagai berikut. Lahan bekas tambang terdapat pada lokasi yang diperuntukkan sebagai lahan pertanian atau perkebunan. Terjadi pemadatan tanah. Tingkat erosi yang tinggi di sekitar wilayah penambangan. Terganggunya sistem penyaliran di lokasi bekas tambang akibat penggalian. Hilangnya lapisan tanah yang subur sehingga mengakibatkan menurunnya kemampuan tanah dalam menyerap air dan unsur air. Kegiatan-kegiatan utama dalam penataan lahan meliputi penentuan lokasi penimbunan, baik untuk penimbunan lapisan tanah penutup maupun penimbunan batu-batu hasil penambangan, pemuatan dan pengangkutan, serta penimbunan hasil tanah penutup pada area bekas penambangan, pembuatan dan pengangkutan, serta penebaran kembali lapisan tanah penutup atau topsoil, persiapan lahan untuk penanaman. Pengendalian erosi dan sedimentasi. Pengendalian erosi merupakan hal yang mutlak dilakukan selama kegiatan penambangan dan setelah penambangan. Erosi dapat mengakibatkan berkurangnya kesuburan tanah, terjadinya endapan, lumpur dan sedimentasi di alur-alur sungai. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya erosi oleh air adalah curah hujan, kemiringan lereng atau topografi, jenis tanah, tata guna tanah, perlakuan terhadap tanah dan tanaman penutup tanah. Beberapa cara untuk mengendalikan erosi dan air limpasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membatasi atau mengurangi kecepatan air limpasan dengan pembuatan teras-teras, pembuatan saluran diversi, penggalak, pembuatan SPA, dan pengendali. Yang kedua, meningkatkan infiltrasi resapan air tanah dengan pengaruhan tanah secara kontur. Akibat pengaruhan tanah menjadi gembur dan volume tanah meningkat sebagai media perakaran tanah, pembuatan lubang-lubang tanam, penanggiran, dan lain-lainnya. Yang ketiga, meningkatkan infiltrasi resapan air tanah dengan pengaruhan tanah secara kontur. Akibat pengaruhan tanah menjadi gembur dan volume tanah meningkat sebagai media perakaran tanah, pembuatan lubang-lubang tanah, penanggiran, dan lain-lainnya. Revegetasi. Revegetasi adalah usaha untuk memperbaiki dan memulihkan vegetasi yang rusak melalui kegiatan penanaman dan pemeliharaan pada area bekas bangunan kawasan hutan.
Tahapan kegiatan revegetasi meliputi penanaman cover crop, pengadaan bibit tanaman inti, kemudian penanaman tanaman inti dan perawatan, serta menghitung estimasi baik biaya dan revegetasi tersebut. Kemudian dilakukan estimasi total biaya reklamasi tersebut. Pemeliharaan. Pengertian dari penyulaman adalah kegiatan penanaman kembali bagian-bagian yang kosong bekas tanaman yang mati atau diduga mati atau rusak sehingga terpenuhi jumlah tanaman normal dalam satu kesatuan luas tertentu sesuai dengan jarak tanamnya. Penyulaman adalah sebuah bentuk metode untuk melakukan peningkatan pada persentase jadi pada sebuah tanaman ke dalam sebuah kesatuan luasnya tertentu. Pada kegiatan penyulaman ini sendiri akan memiliki tujuan untuk melakukan pemenuhan terhadap jumlah tanaman per hektar yang akan sesuai dengan jarak pada tanamnya itu sendiri. Sebuah teknik penyulaman umumnya akan dapat kita gunakan pada saat sore hari dan juga pada pagi harinya sebelum saatnya terik matahari. Penyangan adalah memiliki fungsi untuk memberikan sebuah buah tumbuh pada tanaman pokok yang dimana akan lebih baik di dalam upaya pada peningkatan pertumbuhan dan juga persentase dan hidupnya tanaman. Maka kegiatan penyangan sendiri akan dilakukan sebanyak 2 kali pada sebuah kegiatan pemeliharaan dari tahun berjalan yang dimana akan dimulai pada umur ketiga dan keenam setelah terjadinya penanaman. Pengertian dari penyangan adalah membersihkan rumput-rumput atau serasa-serasa yang mengganggu tanaman pokok. Memupukkan yang sesuai dengan namanya yaitu bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap tingkat kesuburan tanah sehingga tanaman akan mendapatkan lebih banyak nutrisi yang cukup di dalam melakukan peningkatan terhadap kuantitas dan kualitas terhadap sebuah tanaman. Pada waktu pemupukan itu sendiri akan tergantung kepada sebuah kondisi dari iklim yang akan dilakukan pada saat maupun awal dari musim hujan.